عليه وسلم تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الجنة نعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا رب صل على محمد أشرف بدر بالكون أشرف. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد أقرب داع يدعو إلى الحق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد أسأل ومنطقا وأصدق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد صل عليه تحقق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد ومن بالسخاء والوفاء خلاق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد واجمع من الشر ما تفرق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد وابتك عليه خليل كل مطلق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد وابتع من الخير كل مولاك. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد وآل من بالنبي تعلم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد وآل ومن للحبيب يعشق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد
ومن بنبل النبي توثق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم سيدي يا أبا بكر حبكم في القيام خذوني يا عمر عفني بعمري وكذا سيدي عثمان سيدي عثمان يا طيبة يا طيبة يا دار العيان شغلني والهوى نادانا والهوى نادانا والهوى Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Syekh Abdul Qadir Jalani Syekhullahum al-Fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah nadraju li kitabi Syekh Abdul Qadir Jalani Faturabani wa nafa'na bihi wa ulumihi bidarain amin ya rabbal alamin.
Lihormati lil Habib Alwi Ibnu Ali Al-Habsi di sebelah kiri saya. Dihormati Habib Hussein Al-Asegab, alhamdulillah, Sungai Andai. Dihormati Habib Kadir Al-Habsi, nah Tiang Aras hadir, alhamdulillah. Kemudian Habib, anak muda dari Habib Hussein, namanya Habib Mahdi Asegab juga berarti lah, Asegab, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dihormati guru kita, Guru Tarmiji, Guru Mulyadi, berduanya hadir, alhamdulillah. Salam gurulah, berdua pianlah, sehat pian jualah. Dan yang hadir sekalian di sini, para hadirin, para habaib, para guru-guru agama sekalian di dalam maupun di luar, mudah-mudahan keberkahan bagi kita semua. Disampaikan Allah segala hajat-hajat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melewati saluran Syekh Abdul Qadir Jalani, amin ya rabbal alamin. Minggu kemarin kita diajarkan oleh Syekh untuk pandai dua hal. Satu, belajar untuk tidak berlingkungan keburukan atau berteman dengan orang-orang yang buruk akhlaknya, tetapi bertemanlah orang-orang dengan suhbah dengan orang-orang yang baik, dengan guru-guru agama, dengan para habaib, dengan orang-orang yang memiliki citra soleh dalam hidup. Itu yang pertama. Yang kedua adalah malu hidup kita. Mudah-mudahan kita bisa menanamkan di hati kita, di jiwa kita, rasa malu kepada Allah bila kita berbuat keburukan, dan paling terbaik lagi bila kita merasa lalai pun merasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya qaumi watabanuna ma la taskunun, kamu membangun sesuatu, punya cita-cita membangun tempat tinggal yang bagus. Setelah kau bangun, kau tempati, tetapi engkau bangun lagi tempat-tempat yang bagus. La taskunun, engkau sendiri tidak mendiaminya, menempat tinggalinya. Sudah umur mungkin 50-60 tahun, pingin lagi membangun tempat, mengembangkan usaha sedemikian rupa. Padahal umur sangat singkat sekali. Ini yang terjadi kebanyakan kita manusia. Itu adalah program kekayaan manusia yang diistilahkan Nabi, bila manusia itu menemukan satu lembah, dia ingin mencari lagi lembah-lembah yang lainnya. Mana kira-kira lembah emas? Satu lembah emas dapat, satu gunung emas dapat, dia ingin mencari lagi gunung-gunung yang lain. Bukan hanya kekayaan itu, tetapi juga kekayaan berupa kekuasaan. Bukan berarti kaya dan kuasa itu dilarang dalam agama, tidak dilarang. Selama masih kita bisa menjaga batas-batas kekayaan itu, batas-batas kekuasaan itu, supaya kita tidak lupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kulu haja yahjibukum an maqami rabbikum aja wajala. Semua ini menjadikan kamu itu terhijab dari makom Tuhanmu aja wajala. Kenapa jadi menghijab? Begini, karena kita sibuk, contohnya mengurusi dagangan sayur mayur aja, apa kabar? Seharian dah kita kelak. Mungkin dari pagi subuh sudah berangkat ya lah. Belum ajan subuh sudah berangkat ke pasar, kita beli sayurannya dulu, waktu menjual. Sholat mudahannya sempat lah. Nah, yang jadi masalah tuh tidak udah sholat subuh ya kelak, itu melalaikan kita kan. Kalaupun ingat juga sholat subuh, coba berapa waktu yang kita kerjakan, sempat enggak berzikir? Tidak sempat lagi. Habis itu kita berjualan, habis itu kita kelelahan, malas sampai johor, malas akhirnya sholat, atau ya sekedarnya lah sholat. Akhirnya keutamaan-keutamaan yang lainnya tidak kita kejar lagi. Apakah salah? Tidak salah. Berjualan sayur, jualan apa saja boleh.
Orang berjualan es gin pasti menyiapkan di rumah, jualan makanan pasti menyiapkan di rumah. Belajarlah untuk membuat manajemen supaya kita tidak terhijab dengan Allah. Saya berikan contoh jualan nasi, mulai berkembang jualan nasi, tariklah pegawai, sedikit berbagi rezeki. Oh, tapi kan bayar pegawai, bayar karyawan mahal. Nggak apa-apa, cari yang murah bisa. Nah, insya Allah ketemu aja. Makin besar lagi, supaya kita tidak terlalu sibuk, yang lebih cari lagi karyawan. Nah, karyawan supaya ringan, ada kesempatan kita bisa memikirkan Allah. Ada kesempatan kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini manajemen bagus. Jadi rezeki berbagi sedikit, ya kan? Tapi kita dengan berbagi rezeki itu, kita ada kesempatan untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu tidak menjadikan engkau terhijab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaqimu zikrallahi ta'ala fi qulubil arifin. Belajarlah untuk berkemah, kata Syekh, mengingat Allah, berkemah untuk mengingat Allah. Maksudnya bagaimana? Fi qulubil arifin, di hati orang-orang yang arifin. Berkemah di hati orang-orang arifin. Kayak apa maksudnya nih? Dalam mengingat Allah. Al-arifin itu disebut dengan orang-orang yang arif billah. Arif billah itu orang yang sudah sampai wusul. Istilah sampai itu adalah wusul dalam tasawuf. Sampai kepada Allah. Dia mengerti tentang hakikat kehidupan ini. Seperti pian-pian semua ini nantinya akan mengerti, lulusnya adalah, ijazahnya adalah al-arif billah, menjadi orang arif billah. Orang yang punya ketenangan jiwa, johir dan batin dapat dipadukannya. Johir dan batin dapat dipadukan. Antara syariat dan hakikat dipadukannya dia di satu. Johirnya syariat, batinnya adalah hakikat. Kemarin kita kisahkan melihat ini kertas, johirnya kertas, tapi batinnya sudah mengenal kertas ini adalah minimal ciptaan Allah. Lebih jauh lagi ada proses dalam penciptaan itu, ada Rahman Rahim Allah. Lebih jauh lagi ada kudrat kekuasaan Allah. Bahkan kebergantungan kertas ini bukan bergantung pada alam ini sebenarnya, tapi bergantung kepada Allah Subhanahu. Panjang. Itu orang arif billah. Dia tidak mendahulukan hati, jiwanya, pikirannya kepada persoalan dunia ini. Yang didahulukannya selalu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bedanya arif billah. Maka bagaimana engkau berkemah di hati mereka? Orang-orang seperti itu berkemah artinya menuruti langkah-langkah mereka, bersahabat dengan mereka, dengarkan hikmah-hikmah mereka. Salah satu cara berkemah di qulubil arifin itu, fi qulubil arifin itu ialah seperti kita belajar ma'rifatullah, belajar tentang ilmu ma'rifatullah, ma'rifatul rasul. Maka belajar ini, itulah yang dimaksud oleh Syekh berkemah di hati orang-orang arifin. Tidak ada yang disampaikan dalam kitab-kitab tasawuf, dalam kitab-kitab hikmah, kecuali satu saja, menggambarkan hati orang-orang yang arif billah. Sehingga sering kita mendengar, berulang-ulang kita mendengar, menelusurinya, hati kita menjadi makin halus, makin halus. Akhirnya sampailah kita tenggelam, paling tidak beberapa menit tenggelam dengan kekuasaan Allah, merasakan kekuasaan Allah. Berderailah air mata kita melihat alam semesta. Mungkin orang lain hanya ceria saja, johir, gembira-gembira melihat pantai yang indah. Kita melihat pantai yang indah, bergembira juga, tapi perasaan kita merasakan kebesaran Allah Subhanahu. Berderai air mata kita. Ingat ayah ibu kita berderai waktu mereka masih hidup. Kemudian sampai waktunya Allah mematikan mereka, berderai air mata kita. Ya Allah, terkeluarlah ucapan, ya Rabbana ikfir lahuma, ya Allah, ampuni keduanya ya Allah. Rabbikfir lahuma warhamhuma kama rabbayana sigara, atau kama rabbani sagira.
Rabbik firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ini sesuai dengan Al-Quran surah Ali Imran. Alladzina yatafakkaruna fil khalqis samawati wal ardh. Mereka memikirkan tentang peristiwa kejadian alam semesta ini. Subhanallah, memikirkan lail, malam hari, bagaimana peredaran garis edar, bagaimana garis siang itu terjadi. Alladzina yazkurunallah, sehingga mereka mengingat Allah. Dengan memikirkan itu mengingat Allah. Qiyaman wa qu'udan wa ala junubin, ketika berdiri, ketika duduk, ketika berbaring, mereka mengingat Allah. Sampai akhirnya terucaplah, terlontarlah ucapannya, Rabbana ma khalaqta haja batila subhanaka faqini azabannar subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kalau bahasa Nabi Yunus, subhanaka, maha suci engkau, faqina azabannar. Ya Allah, Rabbana ma khalaqta haja batila. Ternyata semua ini tidak ada yang sia-sianya. Semua ini bermanfaat bagi kehidupan. Hanya aku tidak tahu. Tersungkurlah dia mengucapkan kalimat subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Bedakah dengan hanya orang sekedar mengucap la ilaha illallah saja? Beda. Isinya tadi itu sudah luar biasa kan? Di dalamnya tadi kan berderai air mata. Coba orang yang tidak punya isi mengucap la ilaha illallah, la ilaha illallah biasa aja, la ilaha illallah. Tapi orang seperti itu berderai air matanya, la ilaha illallah. Cara ini adalah salah satu cara yang sangat deras, yang sangat kuat, mendorong jiwa kita untuk mendengarkannya, untuk merasakannya, yang kelimaknya nanti pada saat kita meninggal dunia, kita dapat dengan mudah mengucap kalimat la ilaha illallah, atau kalimat lain subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Itulah kalimat yang membekas. Nah, itulah yang dimaksud dengan berkemah dengan hati orang-orang arifin, menghasilkan itu diantaranya. Wa yuhitu biha wa yansiha dikra kulli mazkur. Itu mengakibatkan dia menjahit dirinya, membenahi dirinya, lalu akhirnya dia mulai mendapat memilih mana yang harus dilupakan, yang tidak penting dalam hidup ini, untuk selalu tetap menjaga dirinya mengingat Allah. Kita ini kan hidup banyak yang kita mengingat sesuatu yang tidak perlu kita ingat. Contoh belajar matematika, ayo waktu SD, SMP, SMA, kayak Pak, Bib, wah macam-macam bola sampai kuadrat sampai apa Bib? No, ternyata waktu dewasa terpakailah, nggak terpakailah. Nah, paling tambahan yang tahu ya lah. Bila menghitung duit yang tahu ya lah. Apa Anda perlu lagi belajar membuka-buka buku matematika SD pelajaran Anda? Tidak perlu lagi, ya kan? Atau pelajaran SMP dibuka, pelajaran geografi misalnya dibuka, tidak lagi kan? Tidak perlu itu. Yang perlu itu adalah bagaimana membenahi diri kita supaya kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, makin dekat, makin dekat. Sekali kita merenung diri kita untuk mengerti tentang asrar ilahiyah, rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'ijatam mahaja fal jannah hiyal ma'wa. Bila engkau sampai pada klimak begitu kegiatanmu hari-hari, aku jamin, kata Syekh, tempat kamu sudah ditawarkan kepadamu namanya jannatul ma'wa. Fal jannatu hiyal ma'wa. Ma'wa itu tempat tinggal yang penuh kenikmatan. Naim itu seluruhnya kenikmatan. Ma'wa itu dalam riwayat sebagian pendapat ulama, al-ma'wa itu adalah surga yang pertama. Surga pertama adalah jannatul ma'wa, baru naim. Ada lagi ulama mengatakan naim dulu baru jannatul ma'wa. Kayak Beb, masuk surga ada Bib Sidin. Itu tanda surga sudah bila dapat.
Pernah nangis lebihan lah, menangis, tapi menangisnya bukan putus cinta, bukan putus cinta lain. Ini menangis karena berzikir kepada Allah. Misalnya mengucap la ilaha illallah, la ilaha, berderai air mata, membaca subhanallah, berderai air mata, sempurna lah itu. Itu surga sudah. Itu kita sudah bagaikan kata para ulama di pintu surga sudah kita. Hendak mendengar surga kah Pian? Hendak mendengar surga lah. Kapan surga itu? Nah, surga itu tidak bisa jar Nabi wala sumiat, tidak bisa didengar. Wala ro'at, tidak bisa dilihat. Ainun ro'at, tidak bisa mata kita melihatnya. Tapi surga itu masih bisa. Karena itu tidak bisa, artinya kita tidak bisa mencapai melewati indrawi. Indra itu kan apa, Bib? Indra itu mata, telinga, apa lagi? Mata, hidung, mulut. Nggak bisa. Lalu lewat mana? Lewat kulub, hati. Lebih jelas lagi melewati ruh. Nah, kalau pian ingin mendengarkan surga, harus lewat itu. Melewati hati atau melewati ruh. Bagaimana caranya? Sejarah para orang-orang soleh mendapatkan surga, mengetahui surga itu salah satunya mereka melewati mimpi. Dimimpikan Allah kepadanya, dibentangkan surga kepadanya. Kalau Nabi Muhammad tidak sama seperti kita. Nabi Muhammad melihat surga dan neraka, bahkan orang-orangnya tahu. Nah, Nabi Muhammad bahkan siapa saja penduduk yang akan di surga tahu. Nabi sampai sedih kalau melihat neraka, karena ada di antara umat beliau ada yang masuk neraka. Sedih beliau. Ke kanan sini gembira melihat umat beliau masuk dalam surga. Itu melihat Rasulullah. Kita bagaimana? Nah, ulama-ulama sufi mengajarkan salah satu di antara untuk mendengar, merasakan, bahasa lainnya adalah merasakan surga itu ialah melewati hati. Paling bagus adalah melewati ruh. Misalnya kita mendengar sima, melewati telinga dulu sima. Sima misalnya orang mengaji Al-Quran, atau sima yang lebih mudah, yang lebih rendah ya, tingkatannya lebih rendah, seperti orang melakukan syair maulidan. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Apalagi kalau suaranya bagus lah, waktu mendayu-dayu tadi naung suaranya bagus, kedengaran. Lalu tanpa sadar pian masuk ke sebuah ruang hati sifatnya. Kapan itu terjadi? Ruang hati. Kapan itu terjadi? Saat pian tidak lagi mendengar yang lain. Yang lain tidak pian perhatikan lagi. Waktu itu hanya mendengar suara sima itu. Sima itu suara artinya yang didendangkan. Allahu Allah. Allah, Allah, Allah. Asik ketika itu. Nah, pada saat itu ada terasa di jiwa kita rasa damai dan tentram. Adalah merasakan damai dan tentram waktu mendengar syair tadi. Tentram, merasa pas di hati. Habib suka yang mana, Bib? Maulidnya, Bib, syair Nabi itu yang mana yang suka? Yang mana pian suka? Khobiri, 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 ya Nusay, Nusayma, terusnya. Ya kan? Wahai angin, kabarkan rinduku kepada baginda Muhammad, baginda Rasulullah. Ya, wahai angin, sampaikan. Asih kita melantunkan itu, terasa tentram, nyaman di hati kita. Atau waktu pian berzikir, rasa tentram, damai, nyaman sekali. Atau habis sholat, kadang-kadang setelah sholat duduk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, disepoi oleh angin. Tapi terasa di hati kita damai. Nah, saat kita waktu terasa damai itulah
oleh ulama dikatakan kita merasakan sudah bau surga itu apa. Tuh Pipe, itu surga ngarana tenang. Kawala. Nah, bila nangka itu tuh terusakan. Jadi bila ada nangka itu tuh anu kawa bertahanlah untuk lebih lama lah. Pada saat seperti itu yang kita ingat itu dua aja lagi, Allah dan Rasulnya. Bisa Allah, bisa Rasulullah. Tapi saat kita merasakan menjenguk jendela Allah atau Rasulullah, saat itulah himbauan. Kalau bahasa Banjar itu handawan. Apa tuh percikan cahaya surga terlihat oleh pihak orang-orang tertentu, bahkan sangat jelas melihat surga. Lun kisahkan kisah Imam Rabi, ya kan? Dapat merasakan ketika melihat api, beliau dapat merasakan melihat api neraka. Oh, hebatnya. Mau api neraka kali mana lah. Tapi kalau surga tadi itu pada sesuatu yang seperti yang saya kisahkan tadi, itu dapat kita rasakan. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita maknai dalam kehidupan sehari-hari, dan terutama bisa memaknai sedikit demi sedikit kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dalam hidup kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بين كتفي على